Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Dayunugraha dari mahasiswa program studi D3 Agrobisnis. Di sini saya akan presentasi tugas saya, yaitu analisis pengendalian kualitas produk tahu menggunakan metode Seven Tools pada UMKM Tahu Buidam. UMKM Tahu Buidam merupakan salah satu industri perumahan olahan tahu di Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 1980 dan berperan penting dalam perekonomian tahu. Di sini saya melakukan metode penelitian. Objek penelitian ini berfokus pada pengendalian kualitas produk tahu di UMKM Tahu Bu Ida yang terletak di Sengkan RT 07 RW 59 Johor Depok Sleman. Pengolahan kedelai menjadi produk tahu, namun masih ditemukan kerusakan pada hasil produksinya. Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober hingga Desember 2022. Metode penelitian yang pertama check sheet, yang kedua diagram Pareto, yang ketiga control chart, yang keempat diagram sebab dan akibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan check sheet tahap pertama dalam melakukan analisis pengendalian kualitas. Membuat tabel yang mencantumkan jumlah produksi, jenis kerusakan, dan jumlah kerusakan. Diagram Pareto. Membuat diagram Pareto berguna untuk mengidentifikasi dan menunjukkan kerusakan dominan produk yang digambarkan dengan grafik batang, peta kendali atau control chart. Melihat apakah pengendalian kualitas di perusahaan sudah terkendali atau belum. Diagram alir penelitian. Di sini ada diagram alir penelitian digambarkan pada flowchart berikut. Yang pertama mulai, yang kedua identifikasi dan perumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat pengumpulan data dari data produksi dan data kerusakan, yang kelima pengolahan data dengan metode Seven Tools, yang keenam analisa dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran. Hasil pembahasan, lembaran pemeriksaan atau check sheet. Baik, di sini ada tabel check sheet lembaran pemeriksaan dari mulai hari pertama sampai hari ke-10. Jumlah produksi 21.168. Terdapat kotoran jumlahnya dari hari pertama sampai hari ke-10 66, salah pemotongan 110, kerusakan bentuk 86, total kerusakan 262. Tabel di atas menunjukkan total produksi sebanyak 21.168 butir dengan total kerusakan sebesar 262 butir untuk 3 jenis kerusakan. Yang pertama kotoran, salah pemotongan, dan bentuk rusak. Jumlah produksi terbesar tercatat pada pengamatan hari ketiga dan ke-8 dengan jumlah produksi masing-masing sebesar 2.304 butir. Sedangkan jumlah terbesar tercatat pada pengamatan hari ketiga dengan jumlah kerusakan sebanyak 38 butir. Baik, di sini ada diagram Pareto. Pada diagram Pareto dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk kerusakan pemotongan dan kerusakan bentuk dan terdapat kotoran di tahunya. Peta kendali atau control chart. Nilai garis pusat ini diperoleh dengan membagi total jumlah kerusakan produk selama pengamatan hari ke-1 hingga hari ke-10 dengan jumlah produksi keseluruhan selama periode pengamatan yang sama. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai garis pusat sama dengan atau central line adalah 0,0124. Menghitung garis pusat atau center line. Garis pusat menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh data pengamatan. Nilai garis pusat diperoleh dengan membagi total jumlah kerusakan produk pada pengamatan ke-1 sampai pengamatan ke-10 dengan jumlah produksi. Sehingga dapat diperoleh nilai garis pusat sebesar 0,0124.
Menghitung batas kendali atas atau upper control limit. Digunakan untuk menentukan batas maksimal kerusakan yang masih dalam kendali. Nilai batas kendali sebesar 0,0125 untuk perhitungan pada pengamatan selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama hingga pengamatan ke-10. Menghitung batas kendali bawah. Digunakan untuk menentukan batas minimal kerusakan yang masih dalam kendali. Untuk hasil perhitungan peta kendali yang lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Ini sama kayak tabel perhitungan yang dari pengamatan hari pertama sampai hari ke-10. Berdasarkan gambar peta kendali yang disajikan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa seluruh data berada di luar batas kendali. Terdapat titik-titik yang melebihi batas kendali atas dan 6 titik berada di batas kendali bawah. Diagram sebab akibat. Adapun diagram sebab akibat pada proses produksi UMKM tahu itu adalah sebagai berikut. Diagram sebab akibatnya ada 5 sebab. Yang pertama mesin, yang kedua lingkungan, yang ketiga manusia atau sumber daya manusia yang kurang disiplin, kurang teliti. Yang keempat metode dan menjadi cacat produk. Kesimpulan proses tahu UMKM Bu Ida berada dalam kondisi tidak terkendali secara statistik karena semua titik pengamatan berada di luar batas kendali pada peta kendali. Pada peta kendali, 3 jenis kerusakan utama yang ditemukan yaitu tahu mengandung kotoran, salah pemotongan, kerusakan bentuk. Hasil diagram Pareto menunjukkan kerusakan dominan adalah salah pemotongan, disebabkan penggunaan pisau manual. Saran, fokus perbaikan pada kerusakan dominan, yaitu salah pemotongan dengan penggunaan alat pemotong khusus yang presisi. Yang kedua, terapkan standar operasional dalam proses produksi untuk menjamin ketepatan kerja dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, tingkatkan kebersihan dan lingkungan produksi untuk menjaga kualitas tahu yang higienis dan aman dikonsumsi. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.